Baik. Apa yang kita saksikan tadi itu merupakan gambaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, nanti pada hari kiamat seluruh manusia ini di padang mahsyar dibagikan kepada 3 bagian. Seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang akhir sekali lahir, terbagi secara umumnya kepada 3 golongan. Golongan yang pertama yang pasti masuk surga. Golongan yang kedua pasti masuk neraka. Golongan yang ketiga akan masuk surga, tapi mereka akan disiksa dulu beberapa waktu dalam api neraka. Nah, inilah 3 golongan manusia nanti di padang mahsyar. Satu golongan pasti sudah masuk neraka, seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun, seperti Abu Lahab, seperti orang yang nama mereka disebutkan dalam Quran bahwa mereka adalah penghuni api neraka. Itu orang-orang yang confirm masuk api neraka. Itu sudah di luar pembicaraan kita. Yang kedua yang pasti masuk surga, yaitulah nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang tertentu yang mendapat penyaksian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang surga. Yang ketiga ialah orang-orang yang kebanyakannya seperti kita ini, insya Allah akan masuk surga, karena kita orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma masuk surga itu apakah terus ke surga atau ada dulu diseksa sementara di api neraka? Ya, kita semua minta langsung masuk surga, jangan disiksa. Walaupun hanya setengah hari jangan, walaupun hanya 1 jam jangan dalam api neraka. Karena sehari pada hari kiamat itu kita baca dalam surah Alif Lam Mim Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Sehari pada hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Artinya kalau orang masuk neraka 1 hari, artinya dalam neraka itu 1000 tahun. Kalau setengah hari 500 tahun. Wah, jangan. Kita sebentar pun tidak mau. Nah, jadi terbentang jalan di hadapan kita. Kita ini umat Nabi Muhammad mendapat jaminan awal pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku layak masuk surga, cocok untuk masuk surga, asalkan dia umat Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali orang yang dia gak mau. Sahabat heran, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku itu langsung masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku itu orang yang tidak mau masuk surga. Baik, ringkasnya di kalangan umat Nabi Muhammad ini memang tiket masuk surga itu sudah ada. Semua kita udah ada. Cuma apakah tiket itu dikonfirmkannya
atau di kengselnya. Itu aja lagi sekarang. Kita semua ini layak untuk masuk surga. Jaminan Nabi bila kita taat kepadanya. Itu yang ada dua golongan tadi. Satu golongan yang muka mereka putih bersih. Itu orang-orang yang tidak berdosa dalam kehidupannya. Kalau berdosa pun sangat sedikit. Adapun yang kedua, orang yang di mukanya ada coklat, kelabu itu warna coklat. Artinya warnanya kehitam-hitaman sedikit. Tapi kalau dia mandi di 3 sungai itu, dia akan bersih dan akan masuk juga ke dalam surga. Ya, yang kita maukan kan langsung masuk surga. Kalau bisa pula masuk surga bi ghairi hisab, itu kan istimewa sangat. Nah, jadi di kalangan umat Nabi Muhammad ini ada orang yang langsung masuk surga, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu confirm, pasti, karena Nabi kita sudah bersabda mereka itu orang-orang surga. Bahkan keseluruhan sahabat Nabi insya Allah masuk surga, kata Imam Ibnu Hazmin, karena orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah, yang dididik langsung oleh Rasulullah. Masa kita duluan masuk surga daripada orang yang langsung dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang namanya manusia ini, kita kan ada musuh. Musuh yang paling ketat, innahu lakum aduwwum mubin, itu adalah iblis ataupun syaitan. Musuh dalam diri kita ada nafsu, ya, dalam diri kita. Kadang-kadang kita kalah dengan musuh ini, lalu kita berdosa. Nah, bagi orang yang berdosa ada penyelesaiannya, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Selama sebelum rohnya sampai ke kerongkongan, selama itu taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untung benar umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat zaman dahulu. Kalau mau bertaubat kadang-kadang diterima taubatnya, tapi dia akan dibunuh. Itu taubat umat Nabi Musa. Kan berat begitu. Kita cuma bertaubat saja, akan diterima taubat kita oleh Allah dengan syarat-syaratnya. Nah, tadi kan ada dua golongan. Satu golongan yang putih bersih, itu tidak berdosa namanya. Yang kedua, golongan yang ada warna coklat pada muka mereka dan pada badan mereka. Mereka itu orang yang campur aduk. Majelis taklim datang juga, dangdut datang juga, begitu kan? Semuanya mau, begitu kan? Nah, jadi terpaksa dicuci dulu itu. Nah, jadi sepatutnya dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertaubat ya sudah bersih. Kan seperti masuk di sungai yang 3 itu, sungai rahmat, sungai nikmat, dan sungai bersih yang akan menyucikan mereka. Jadi ada 3 golongan tadi. Kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah dan tanpa ada disiksa terlebih dahulu dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus